Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina mata pelajaran Basa Sunda. Kumaha damang sadayana? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina labungan ayeuna urang masih ngabahas ngeunaan pengalaman pribadi. Sateu acan dikawitan, Ibu bade ngingetan hidup sadayana nya dina usum corona, pandemi corona ieu, ulah hilap sing sering kukumbah leungeun make sabunnya, sangkan bersih. Anu kadua, make masker, komo lamun kaluar imah. Anu katilu, omat kudu jaga jarak, ulah padeukeut. Anu nomor opat, ulah ririungan atau ulah kumpul-kumpul. Masih dina kade 3.4 sarta titik 4.4 dina labungan ayeuna urang asup kana indikator 3 jeung 4 nya. Naon? Tah, dina tujuan pembelajaranna oge dina tujuan pembelajaran 1 jeung 2 geus dibahas dina labungan saacanna. Tah ayeuna dina labungan anu ka-3 jeung ka-4 urang ngabahas nu kahiji, membuat rangkai karangan dan mengembangkannya. Anu kadua, menulis karangan pengalaman pribadi. Nya jantan dina dinten ayeuna urang ngabahas rangkai atau kerangka karangan sarta hidup kedah tiasa nulis pengalaman pribadi. Nyieun karangan pengalaman pribadi. Nyieun teh naon? Membuat karangan pengalaman pribadi. Tah, pikeun nyieun karangan pengalaman, urang teh kudu nyieun heula rangkaina. Ya, rangkai itu apa? Rangkai itu adalah kerangka ya. Jadi sebelum kita membuat teks pengalaman, kita buat dulu kerangka karangannya. Kenapa harus membuat kerangka karangan? Karena ini dimaksudkan di tujuannya itu sangkan carita pengalaman teh ngaruntuy. Ya, jadi ceritanya itu berurutan. Tidak bolak-balik dari awal sampai akhir ya. Jadi secara berurutan, terstruktur gitu ya. Nah, apa aja sih yang ada dalam rangkai karangan pengalaman? Yang pertama, tentukan dulu tema atau topiknya ya. Jadi tangtukeun heula temana. Temanya mau ngebahas tentang apa? Ya, misal dari perasaan aja dulu. Kira-kira mau tema yang sedih, yang senang, yang haru, yang bangga, ya terserah kalian. Ya, jadi diingat-ingat dulu aja dulu. Kira-kira ada pengalaman yang paling menarik selama hidup kalian itu apa? Ya, jadi pilih temanya. Yang kedua, nyieun galur caritana. Ya, jadi membuat alur ceritanya. Alurnya mau kayak gimana? Dari awal sampai akhir. Misal kalau ceritanya tentang liburan, alurnya dari rencana pergi, terus berangkat, terus di sana kemana aja, sampai akhir pulangnya seperti apa. Ya, jadi seperti itu contoh alurnya. Yang ketiga, setelah udah beres nih, kalian nyieun bubuka karanganna. Ya, jadi buat dulu pembukaannya. Kan di dalam susunan atau struktur teks karangan pengalaman itu kan dari minggu kemarin Ibu udah jelasin ya. Yang pertama ada bubuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Nah, sekarang bubukannya dulu tulis. Ya, jadi ceritain misal simkuring di dia bade nyaritakeun pengalaman ngeunaan liburan ke Eropa. Nah, gitu ya. Terus nomor 4, nyieun eusi karangan. Setelah bubuka, keisi. Sok, secara detail isi pengalamannya tentang apa aja dari alur cerita yang tadi udah kalian buat. Ya. Dan yang kelima, nyieun panutup. Ya, setelah bubuka, eusi tentu penutupnya. Penutupnya misal pas pulang liburan itu, pulangnya jam segini, terus ceritain yang paling berkesan atau ada hikmah apa dari cerita pengalaman kalian yang udah kalian tulis. Dan yang keenam, gunakan bahasa anu bener tur merenah. Nah, jadi pakai bahasa Sunda yang benar dan tepat. Ya, kalau kesulitan boleh buka kamus, boleh buka Google Translate, tapi jangan sampai kalian nulis bahasa Indonesia misal satu paragraf, nanti berat aja ditranslate, wah itu bakal acak-acakan, bakal susah. Ya. Oke, ini ada contoh rangkai karangan. Masih ingat gak teks pengalaman pribadi yang judulnya Adik Kuring? Ini ada di pertemuan kita yang pertama, yang dari video itu loh. Ya, jadi kalau kita sebar, lihat dari pokok utama dalam setiap paragraf, kita akan mendapatkan beberapa rangkai karangan.
ya. Yang pertama, adi kuring Indra incu anu dipikanya aku aki. Nah, ada nanti penjelasannya. Kedua dan ketiga. Nah, dari rangkai karangan ini bisa dikembangkan. Dari 3 rangkai karangan itu bisa jadi 2, bisa jadi 4, bisa jadi 3, ya, 3 paragraf. Jadi dikembangkan aja, kayak gitu ya. Ini kan rangkai karangan pertama menjelaskan, adi kuring Indra incu nu dipikanya aku aki. Nah, kenapa dipikanya ah? Kenapa disayangi? Jelasin penjelasannya apa. Terus jarang tepang, sarang aki, margi bubina tebih. Jarang ketemu sama kakek, sebab rumahnya jauh. Nah, jelasin jauhnya karena apa. Terus nomor 3, pami sumping aki nene sok seueur cacandakan. Kalau datang kakek sama nenek itu suka barang bawa gitu, suka banyak-banyak yang dibawa. Nah, jelasin banyak yang dibawa apa aja. Ya, jadi dari 3 kalimat ini bisa berkembang menjadi banyak kalimat. Ya gitu. Jadi tulis pokoknya dulu, nanti jelasin detailnya seperti apa. Terus kita lanjut ya, masih dirangkai karangan Adi Kuring. Pami aki sumping, Indra bobona sok sarang aki, kusabab sono. Nah, tidurnya kayak gimana? Jelasin. Nah, Indra sok antang sarang aki dogi ka tibrana. Nomor ke-6, Indra keketrok ke kamar mamah sarang apa? Nah, kenapa keketrok? Nah, ada kan ya penjelasannya, inget gak? Ceritanya masih inget gak? Terus nomor 7, aki kulemna disada tarik. Aki tidurnya kenceng suaranya. Suara apa yang kenceng? Nah, dijelasin ya, suara apa? Suara ngorok aki. Terus Indra gimana perasaannya? Indra kaganggu bobona. Lalu Indra ngalih bobona nu sanes ge karulem deui. Nah, ini dari akhir ceritanya, ini penutupnya di rangkai karangan nomor 9. Nah, kalau ini rangkai karangan udah jadi, kalian kembangkan setiap kalimatnya akan menjadi paragraf seperti ini. Tuh, paragrafnya jadi panjang ya. Tuh, dari awal ya, tengah sampai ke akhir. Jadi panjang padahal kalimat pertamanya sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian kesulitan, makanya tulis dulu rangkai atau kerangka karangannya. Nanti baru dikembangkan menjadi kalimat yang lebih panjang. Akhirnya kalian berhasil menulis satu cerita, satu karangan menggunakan bahasa Sunda. Wah, hebat bukan? Ya, ngomongnya aja jarang kan pakai bahasa Sunda. Ini kalian udah bisa nulis. Ini bakal keren banget deh kalian. Oke. Nah, sekarang setelah Ibu menjelaskan, tentu ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Setelah kalian tahu tadi langkah-langkah dalam menulis rangkai karangan, sekarang ingat-ingat satu pengalaman pribadi yang paling berkesan selama hidup kalian ya. Boleh temanya mau yang menyedihkan, menyenangkan, mengharukan, menakutkan, memalukan pun boleh ya. Ini pengalamannya dibaca sama Ibu aja. Jadi boleh kalian curhat juga ya. Tapi ingat pakai bahasa Sunda. Nah, ada tugas yang kedua. Sebenarnya tugasnya masih sama aja sih ya. Setelah kalian menulis rangkai karangan tadi, misal kalian dapat nih 5 rangkai karangan, kalian kembangkan menjadi teks. Teks utuh ya. Berapa Bu minimal? Minimalnya 3 paragraf. Satu paragrafnya berapa baris Bu? Ya, itu mah terserah kalian aja. Sepantasnya aja, 3 paragraf minimal ya. Kalau misalkan mau sampai 2 halaman, 3 halaman boleh Ibu baca. Ya, nanti pengalaman yang paling menarik akan Ibu share ke teman-teman kalian yang lain. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan juga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Dan untuk tugas yang kedua ini dikumpulkannya paling lambat minggu depan. Ya, jadi ada waktu seminggu kalian untuk meditasi, mikir tugas untuk membuat tugas ini pengalamannya yang paling menarik seperti apa ya. Jadi ini tugasnya jangka panjang, 1 minggu waktunya cukup lah ya untuk kalian berpikir dan menulis pengalaman menggunakan bahasa Sunda. Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya atau lowongan salajengna ulangan atau penilaian harian. Ya, ingat-ingat lagi materi yang udah Ibu sampaikan mengenai wangenan atau pengertian, struktur, sifat, rangkai, dan maham isi karangan. Ya. Oke.
Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan, urang tepang deui dina lowongan salajengna, dina ulangan ulah hilapnya. Mudah-mudahan hidup sadayana sehat, tiasa ngerjakeun tugasna kalayan dariya tur soson-soson. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.